Selamat datang di episode terbaru talk show ISEI Malang. Yang kebetulan saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ibu Febrina ini merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Malang. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Ibu Febrina ini menjadi perempuan pertama yang menjadi pemimpin di KPW BI Malang ya Ibu ya? Iya, benar. Masya Allah, muda, cantik, dinamis, dan ternyata sangat berprestasi. Baik, Ibu Febrina mungkin bisa diceritakan bagaimana sih pengalaman menjadi pimpinan perempuan pertama di KPW BI Malang begitu Bu? Oh, Biar iya. bisa menjadi inspirasi juga ini buat saya dan teman-teman penonton talk show ISEI ini. Iya, tentunya kalau jadi pemimpin itu eh, lebih banyak belajarnya ya. Maksudnya tadi kalau saya cerita tentang Trismart itu memang sangat mewarnai bekal yang diberikan oleh Gubernur BI gitu ya kepada kami selaku pimpinan-pimpinan daerah menyertai wewenang yang ada gitu ya. Tentunya 3 bekal itu yang harus kami pegang gitu ya. Harus saya pegang terutama sebagai perempuan. Dan yang pasti hubungan ya di daerah, work life balance-nya juga harus jalan, hubungan dengan keluarga, dengan Iya, suami, betul. dengan anak-anak gitu ya. Ibu Tentunya itu 2 putra. ya betul itu jadi apa ya, focal point gitu ya. Karena harus di dua-duanya ini ya. Iya, Ya, pastinya. alhamdulillah perempuan itu dianugerahi ini ya, Multitasking. multitasking. Udah terkenal itu ya Bu ya. Iya. Kalau cowok belum tentu bisa nih multitasking gitu Iya, ya. iya. Tapi kadang juga kalau misalnya lagi penuh gitu ya, terus diajak beralih gitu agak swing pikirannya juga sing yang mana ini gitu. Jadi harus istilahnya Pak Gubernur itu mungkin kalau saya bilang gubernur BI ya, Iya. istilahnya tuh ya tenang dulu gitu, dipikir dulu, Iya, iya. baru melakukan action gitu ya. Bu, Sangat boleh nggak Bu cerita ke kita sedikit tentang mungkin perjalanan karir Ibu sampai sekarang bisa menjadi pimpinan KPW BI Malang begitu Ibu? Oh iya. Makasih Mbak Anissa. Jadi awal itu dulu ada kalau BI rekrutmen itu sekarang banyak ya, ada campus hiring juga ya. Kalau dulu namanya talent scouting. Jadi memang diambil dari universitas-universitas yang dipilih gitu ya sama BI gitu. Termasuk Brawijaya kalau saya Iya. pikir ya. Tahun Karena berapa itu, Bu? angkatan saya ada dari Brawijaya juga. Oh. Itu tahun 2006. Oh. 2006. Iya. Kemudian talent scouting itu jadi kita diminta untuk mengikuti tes gitu ya untuk lulusan-lulusan tertentu gitu ya, 10 besar biasanya dalam setiap jurusan yang dipilih gitu sama BI untuk ikut tes, kemudian masuk gitu ya. Nah, penempatan pertama itu di Solo waktu itu karena alhamdulillah karena orang tua saya tinggal di Solo gitu, baru pindah dari Sumatera. Oh. Tinggal di sana, kemudian ngurusinnya dulu survei, ngikutin survei gitu ya, pelaksana kebijakan moneter namanya unitnya. Kemudian jadi pengawas bank waktu itu karena dulu iya. masih gabung jadi satu. OJK dan BI ya Bu? Ya, setelah itu BI mulai menjamah gitu ya untuk pengembangan UMKM. Jadi saat itu saya dipindahkan ke sana gitu. Nah, setelah itu promosi saya ke Tegal. Nah, itu pindah-pindah ke Tegal. Ke Tegal tuh di Humas dan juga saya di assessment, statistik survei juga assessment di sana. Kemudian lead berikutnya itu 2015 saya pindah ke Jember. Oh iya iya. Ya, Jember itu membidangi sistem pembayaran, kemudian dan pengelolaan uang rupiah ya. Kemudian saya pindah ke Semarang. Semarang juga sistem pembayaran, kemudian ke Makassar. Nah, Makassar jadi ekonom gitu, promosi lagi ke Makassar. Nah itu banyak pengalamannya sih karena KPW kantor perwakilan yang besar gitu ya, banyak senior yang
jago gitu. Jadi Iya. kesempatan belajarnya lebih banyak. Betul. Apalagi ketemunya dengan orang-orang yang pindah-pindah kan berarti ketemunya lebih banyak orang lagi ya Bu ya. Iya, terus akhirnya dari Makassar baru ke Oh iya iya iya. sini. Ya. Hari ini kita cerita-cerita aja ya Bu tentang kondisi perekonomian di mulai dari Indonesia dulu. Mengingat banyak sekali momen di tahun 2024 ini, mulai dari Pilpres, kemudian ada libur puasa, kemudian ada Idul Fitri dan sampai menjelang pilkada di akhir tahun ini. Jadi mungkin bisa diceritakan kepada kami Ibu bagaimana kondisi perekonomian nasional saat ini. Oh iya. Sebelum ke ekonomi nih, tadi kami menjelaskan dulu posisinya BI di daerah gitu ya. Kadang malah nggak tahu nih BI Malang tuh sebelah mana, karena kecil ya dibandingkan apa ya, mungkin apa Ramayana gitu. Orang taunya di BI Iya, Malang ada, di dekatnya ada Ramayana Ramayana. gitu. Kalau kita melihat historisnya, memang BI Malang itu sudah hadir ketika Kota Malang itu berdiri. Jadi tahun 1912. Ya, kemudian tahun 1914 itu The Java Bank hadir bersama dengan besarnya Kota Malang. Nah, tentunya itu membawa dampak historis perekonomian di sini gitu ya. Kalau sektor memang yang besar itu di kota di Malang Raya gitu ya, Malang Raya Pasuruan Probolinggo sebagai wilayah ekskaresidenan. Itu ada yang pertama industri pengolahan. Ya, industri pengolahan yang basisnya tentunya kebanyakan adalah pertanian. Kemudian yang kedua sektor perdagangan, ya perdagangan. Yang ketiga konstruksi, yang menunjukkan bahwa sebenarnya geliat ekonominya itu ada konstruksi di dalamnya untuk terus membangun ya, investasinya masih berjalan baik. Iya. Kemudian yang keempat itu baru pertanian, pertanian terutama di perkebunan ya, karena kita kaya sekali nih dari historisnya memang ini daerah namanya frontier gitu ya, dulu itu sejarahnya begitu karena subur dikelilingi oleh pegunungan, itu yang membuat kaya. Nah itu basis di Malang. Kemudian kalau kita melihat dari cakupan yang lebih luas ya, memang saat ini ada ketidakpastian global ya, Iya. kita tahu sekarang apa US ya mungkin yang jadi acuan gitu ya, kalau suku bunga di dunia itu masih menunjukkan bertahan di posisi yang tinggi. Tentunya itu juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di sana. Kenapa kita perlu cerita dulu ke global? Karena memang Indonesia itu small open economy gitu. Small open economy artinya memang ekonominya dipengaruhi juga oleh dunia Iya. gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat proyeksinya tapi semakin membaik gitu. Kalau dibandingkan akhir tahun lalu rasanya pesimis ya kita ya, bahwa perekonomian dunia itu akan membaik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nih kayaknya lebih baik gitu ya. Didukung juga terutama di Amerika Serikat gitu ya. Cuman memang Tiongkok yang belum yang partnernya kita, banyak kita impor barang modal maupun ekspor juga ya, itu belum seperti permintaan domestiknya masih lemah, jadi belum membaik sesuai perkiraan gitu. Itu yang membuat naiknya perkiraan pertumbuhan ekonomi global itu 3,2 itu masih sudah cukup baik gitu ya, cuman maksudnya tidak setinggi perkiraan. Kemudian kalau khusus di Jawa Timur itu memang investasi masih berjalan gitu ya. Jawa Timur tuh termasuk juga apa PSN-nya gitu ya. Kita lihat ada beberapa. Kemudian dari swasta kita lihat memang ada investasi yang besar yang masih berjalan gitu ya. Itu berdasarkan hasil Laisong atau surveinya Bank Indonesia kepada dunia usaha sampai dengan triwulan 2 gitu ya. Kemudian ekspor ya, ekspor itu juga masih cukup baik gitu ya, meskipun mitra dagangnya juga beberapa ada yang melambat gitu, cuman memang terutama di pertambangan dan manufaktur di mitra dagang utamanya gitu. Sebelum berpisah dengan OJK, jadi BI itu juga melakukan pembinaan juga ke bank ya, dalam arti Bantek, jadi memberikan pelatihan kepada petugas bank untuk bisa mendampingi dan memberikan kredit ke UMKM.
Oh. Itu dulu seperti itu. Oh, dulu itu berarti sampai permodalan. Enggak. Oh, Kalau enggak. permodalan sudah di-cut dulu tahun 99 ya, Oh karena iya. ya Oh, udah nggak berarti ada KLBI lagi ya. ha-ha, Cuman pendampingannya pendampingan. kepada perbankan itu masih ada untuk penyaluran kredit Oh, ya. pendampingannya justru ke perbankannya. Iya, terus kita bikin Kemudian apa namanya? Bisnis model pembiayaan gitu ya. iya, Ya, iya. karena BI dulu kan juga ngurusin mikro perbankan ya. Iya, Ya. iya, iya. Dan sekarang udah berpisah karena dengan OJK juga ya. Oh iya, berarti dulu sempat ngurusin bisnis model pembiayaan ya, Bu ya. Mm-mm. Ini sangat menarik ini karena Malang Raya itu tadi Ibu mengatakan 4 core sektornya ya, Bu ya. Ada pertanian, ada perdagangan, ada Industri pengolahan. pengolahan, kemudian ada Konstruksi. konstruksi. Nah, kalau di pertanian Ibu itu mungkin nggak ada apa skema pembiayaan pendekatan skema pembiayaan yang identik dengan petani. Mengingat di Malang Raya ini juga banyak gitu ya pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, kemudian petani juga. Mungkin ada nggak Bu skema pembiayaan yang Iya. pas untuk mereka? Kalau yang sekarang itu sudah banyak sebenarnya ya, maksudnya opsi-opsi pembiayaan secara mikro ya, mungkin lebih tepatnya kalau di OJK gitu ya. Cuman secara industri gitu ya, tentunya ada bunga murah gitu ya, maksudnya bagi hasil yang murah gitu bagi petani-petani gitu ya. Sepanjang sebenarnya yang kita lihat itu ada juga KUR kan ya, KUR itu kan Iya. juga bisa untuk pertanian ya. Sepanjang catatan kreditnya itu baik gitu. Oh Ya, kebanyakan memang ada apa namanya identitas gitu ya petani gitu, misalnya seperti itu Iya. pelaku usaha pertanian gitu yang ID-nya tuh kadang udah dipakai gitu ya. Oh, Udah iya. dipakai. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi kadang hambatan ketika mengajukan kredit gitu, kredit pertanian. Tapi sebenarnya semua opsi itu terbuka. Iya. Karena kan pertimbangannya kan ada capability ya untuk membayar kembali kreditnya, kemudian juga reputasinya yang bersangkutan gitu ya. Oh, iya, Seperti iya. itu ada. Berarti hal kalau itu. peran BI itu di inklusi keuangan itu lebih ke apanya Bu pendekatannya? Oh ya, kalau inklusi keuangan kita di UMKM-nya ya juga ya, kemudian juga mengupayakan agar terjadi apa namanya akses pembiayaan, akses keuangan ya, akses keuangan itu juga segala macam ya dari Iya. ya itu juga bersinergi dengan OJK gitu. Oh, oke. Iya. Masih relevan nggak Bu 4 sektor tadi itu, mulai dari konstruksi, kemudian industri pengolahan, pertanian, perdagangan, itu saat ini masih relevan nggak Bu untuk kita Iya. fokus ke 4 sektor ini? Kalau kita lihat trennya ya, trennya ke 5 tahun ke belakang, kekuatannya itu memang di 5 itu tadi. Ya empat ya, empat sektor itu nggak berubah gitu komposisinya. Jadi memang dari dulu kekuatannya itu. Namun demikian ada sektor-sektor yang naiknya cukup tinggi, seperti Infocom, kemudian juga Transgood, transportasi dan pergudangan. Nah itu di antara lain juga karena jual beli secara online, daring ya, itu semakin berkembang juga. Kemudian juga kalau transportasi tentunya juga kaitannya dengan wisata ya. Ya, paket-paket wisata yang ditawarkan semakin banyak gitu ya. Kalau BI sendiri melihat kita harus support nih daya saing ekonomi lokal gitu ya, Bu ya. Terutama tadi Ibu cerita mungkin transportasi karena banyak barang online. Nah, bagaimana sih Bu meningkatkan daya saing dari ekonomi lokal, karena mengingat mungkin banyak penjualan online, tetapi kita kan kurang tahu ini produknya produk lokal atau produk dari mana nih gitu. Bagaimana nih Bu meningkatkan daya saing untuk pelaku ekonomi lokal ini? Iya. Tidak lain dan tidak bukan ya, kita harus melakukan pendampingan ya. Tentunya BI nggak sendiri, itu bersinergi dengan berbagai pihak gitu ya. Seperti yang hari ini dilakukan tadi saya cerita ada kurasi. Jadi sebenarnya ketika suatu unit usaha UMKM terutama ya ingin bergabung di BI itu ada melalui suatu proses kurasi. Nah, kurasi ini dilakukan oleh kurator-kurator yang bersertifikat gitu. Mengkurasi apa ini Bu?
mengkurasi produknya. Oh, mengkurasi Iya, produknya. karena dalam proses kurasi itu ada masukan gitu ya, ada masukan sebenarnya produk ini tuh harus seperti apa gitu supaya bisa lebih bernilai jual tinggi, Dan itu di berdaya bawah saing. ininya BI. Ya, Hai. ya. Ini mungkin juga sama ya. Kalau saya lihat itu saya pernah masuk ke Malang Creative Center. Ya, sana sepertinya juga banyak ya. Maksudnya cara-cara gitu ya di apa di praktek di sana gitu ya supaya Iya. bisa menghasilkan produk yang baik. Nah, cuman perlu seperti validasi gitu bahwa produk ini sebenarnya sudah terkurasi dengan baik gitu sehingga nanti bisa misalkan BI ngajak untuk melakukan pameran gitu ya. Iya. Pameran ataupun juga fashion show gitu ke luar negeri gitu ya. Udah ready Nah, itu nih, sudah gitu. ready gitu. Siapa tuh tinggal ambil gitu. Jadi dan itu kita banyak melakukan gitu mulai dari Malang Raya Pasuruan Probolinggo produk-produknya. Gitu. Nah, kayaknya ada PR besar lagi nih dengan peran dari teknologi dan digitalisasi. Nah, bagaimana Bank Indonesia melihat ini? Oh ya, saya pikir BI sudah terdepan dibandingkan dengan bank sentral lainnya ya, karena BI sudah punya blueprint sistem pembayaran. Dan tentunya itu ditinjau terus ya, ditinjau terus. Nanti mungkin di Agustus nanti kita lihat pembaharuannya gitu ya, apa yang what's new di blueprint sistem pembayaran itu. Karena dari semua sisi ya, karena dari sisi pengawasannya kami sebagai regulator juga perlu mengikuti tren apa yang terjadi di masyarakat gitu, industrinya terutama ya. Karena industri cukup berkembang, dinamis berkembang, tentunya infrastrukturnya juga harus support dan juga dari sisi regulasinya juga harus kuat gitu. Maka dari itu kan untuk menghadapi tadi gejolak tadi ya, BI itu selalu menakar probabilitas risikonya gitu. Sebenarnya dari perkembangan saat ini tuh apa yang dilakukan, dan responnya itu selalu dalam bentuk bauran kebijakan. Bauran kebijakan itu ada sisi moneternya, kemudian ada sisi yang menjadi tugas BI ya, nah tentunya makroprudensial dan juga sistem pembayaran. Kalau sifatnya itu, kalau yang moneter dan juga sistem pembayaran itu sifatnya masih pro stability. Ya ada sistem pembayarannya masih kita dorong ya, cuman maksudnya lebih banyak pengelolaan risikonya itu sisi itunya lebih banyak juga gitu ya. Seperti penggunaan kris kita dorong, cuman inovasi ke instrumennya juga kita juga hati-hati gitu. Jadi imbang, kalau SP itu antara stability dan growth-nya imbang. Jadi kalau istilahnya Pak Gubernur BI itu ada jamu pahit, ada jamu manis gitu ya. Nah, kalau yang makroprudensial untuk mendorong ya supaya meskipun misalnya di moneter kita naikkan suku bunga gitu ya, saat ini kan 6,25%, RDG terakhir masih bertahan. Jamu pahit. Cuman jamu manisnya tuh ada gitu. Yaitu kita ada instrumen-instrumen di pasar uang yang berupaya menarik gitu ya dari pasar dana gitu ya, seperti SPBI gitu ya, sertifikat falas Bank Indonesia, juga ada sekuritas juga yang dalam tenor-tenor pendek dengan bunga yang tentunya menarik gitu ya. Bu, ini kita kan sudah di pertengahan tahun 2024, dimana dari awal tahun itu kita udah mengalami banyak momen gitu ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya siar podcast IC Malang hari ini tuh kepengen tahu nih Bu, bagaimana sih tren inflasi? Kita kan pengen tahu ya Bu ya, tren inflasi ini benar nggak sih dengan segala perspektif baik positif baik negatif terkait dengan pilpres ataupun pilkada. Sebenarnya gimana sih Bu tren inflasi dari tahun 2024 sampai saat ini? Iya, 2024 ya, maksudnya dari awal ya. Kalau di inflasi nih ya, maksudnya bukan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau inflasi kita tetap mengarahkan ke target ya, sasaran target BI dan pemerintah tuh 2,5 plus minus 1, karena itu sudah merupakan kesepakatan antara fiskal dan moneter ya, dua sisi tentunya. Jadi yang jadi asumsi
pembangunan juga gitu ya. 2,5 plus minus 1 itu saat ini masih terjaga dalam range tersebut. Yang mengembirakan sebenarnya adalah inflasi volatile food yang semakin stabil. Jadi di awal itu mungkin 2023 kalau kita lihat gejolaknya sangat tinggi gitu ya, inflasinya sampai 2 digit gitu untuk volatile food, maksudnya bahan pangan yang bergejolak gitu. Nah di tahun ini tuh lebih stabil, jadi sekitar 5%. Tapi bukan berarti kita tenang-tenang aja ya, karena sebenarnya apa namanya, masih ada risiko gitu, seperti beras ini ya. Kita lihat nanti trennya nih, beras ini, tapi pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya ya untuk mendatangkan beras gitu ya. Karena sudah diprediksi. Nah, alhamdulillah kita itu selalu bersinergi dengan pemerintah untuk antisipasi gitu ya. BI melihat apa, kemudian berbagai pihak juga lihat apa gitu, yang duduk Bappenas, seperti Bappenas, kemudian Kemendagri, kemudian Kemenko gitu, melihat segala macam yang mungkin. Nah, inflasi dari sisi bahan pangan itu yang perlu diwaspadai ya. Kemudian kalau seasonalnya ada nih, nanti kan mungkin akhir tahun mungkin gula lah apa gitu ya. Seperti sebenarnya kalau nggak disadari nih, kalau kita di komponen inflasi itu ada apa namanya, sebenarnya ada makanan gorengan, kemudian ada mie, ada roti manis di komponen inflasi. Sebenarnya kalau kita bedah komoditinya ya, itu komposisi awalnya apa, gandum tuh imported, impor, udah bahannya susah. Sekarang kan mungkin ya kita harus mewaspadai imported inflationnya kan. Nah itu gandum ini juga lagi titik kritis nih, dia akan, kalau mencermati harga gandum dunia itu agak naik ya. Nah itu juga waspada imported inflationnya. Itu berarti kurang terbukti ya Bu, karena ternyata inflasinya di 2024 ini justru terjaga. Iya, untuk volatile food ya. Kalau core inflation itu tinggi ya karena emas ya. Emas kan ini naik ya. Salah satunya kalau misalnya di kelompoknya BPS itu ada keperluan pribadi ya. Keperluan keperluan pribadi itu di situ ada emas, komponen emas. Nah, itu yang tinggi gitu sebenarnya. Kemudian juga perlu disadari juga di tahun 2024 ini ada penyesuaian struktur survei biaya hidup yang dilakukan BPS. Nah, itu sebenarnya mengubah komposisinya bahwa hal-hal yang sifatnya makanan jadi itu lebih banyak komposisinya dibandingkan sebelumnya gitu ya. Kira-kira apa langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat inflasi di Malang Raya ini, Bu? Iya. Kalau kita itu bersinergi dengan pemerintah di Malang itu ada TPID ya. Biasanya kita ketemu di hari Senin. Kalau misalnya sama TPID di kabupaten kota lainnya, kita juga masih bersinergi karena punya grup juga gitu ya. Tentunya ada beberapa upaya, misalnya memotong ongkos angkutnya gitu ke penyelenggaraan pasar murah gitu ya. Itu yang kita masih lakukan gitu ya. Dan juga dihubungkan juga ada kios-kios untuk pengendalian harga. Seperti ada tambahannya yang kemarin barusan diresmikan di bulan Juli itu, apa kalau Malang tuh namanya Kipas Surga, itu kios pangan gitu ya. Itu bekerja sama dengan apa namanya, pedagang-pedagang yang kita juga support pasokannya gitu ya. Fasilitasi gitu ya, bukan artinya dibiayai dibelikan enggak, tapi kita support fasilitasi pasokannya. Seperti itu penyediaannya. Itu dari sisi apa ya, ketersediaan. Kemudian dari komunikasi tentunya juga itu yang harus diperkuat sebenarnya, bahwa barang-barang itu banyak dan ada tersedia, barang-barang itu nggak langka, itu yang penting gitu. Karena kadang ekspektasi barang itu nggak ada, itu yang membuat juga inflasi. Seperti itu. Karena semua orang jadi pengen punya gitu ya Bu ya. Iya. Terus mungkin sedikit bisa cerita ya, kalau nanti pilpres ya, kita kan nanti mau pilkada ya di akhir tahun. Pilkada itu harapannya juga kalau tadi dari sisi inflasi ya, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi kita berharap di 2024 ini masih akan terjaga sangat baik gitu ya. Kalau di apa namanya Jawa Timur dan Indonesia sendiri mungkin kisarannya sekitar 4,7 sampai 5,5. Tentunya bias atas pengennya ya. Jadi bias atas itu ya lebih tinggi dibandingkan tahun 2023
2023 dan itu harapan itu masih ada kalau lihat perkembangan saat ini, terutama di Jawa Timur ya. Investasinya masih bagus, meskipun kata orang wait and see gitu ya. Tapi masih melanjutkan gitu, yang yang sudah direncanakan. Ada juga investor-investor baru yang berinvestasi di kawasan industri kita gitu. Bisa diceritakan Bu, respon kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya, terutama menjelang pilkada ini? Oh iya, kalau secara khusus menjelang pilkada mungkin nggak ada ya, tapi kita mempertimbangkan kondisi saat ini gitu ya. Kalau di Malang Raya Pasuruan Probolinggo dari terutama ekonominya ya, ekonomi di UMKM-nya tentunya kita memperbesar exposure ya dari usaha-usaha di kita gitu, kemudian juga melakukan promosi gitu, nggak terbatas di dalam negeri dan luar negeri. Jadi dibombardir lah dengan kemampuan berusahanya gitu. Jadi ada onboarding UMKM, kemudian tadi kurasi, kemudian sertifikasi nih, yang penting sertifikasi halal gitu ya. Kemudian exposure-nya jadi ditambah ya, supaya orang lebih kenal dan juga bisa membeli itu dari sisi pro growth ya. Kemudian dari perbankan, tadi kalau disampaikan BI sudah melakukan assessment untuk sektor-sektor mana sebenarnya yang perlu, yang perbankan ini kita tuh unggul, tapi perbankan belum menyentuh, belum optimal gitu pembiayaannya. Okay. Karena tadi ada KLM tadi, insentif kredit likuiditas makroprudensial. Jadi kalau bank sebenarnya membiayai sektor itu sebenarnya insentifnya lebih besar. Ada insentif yang diberikan oleh BI ketika bank menyalurkan ke sektor itu. Nah, itu yang komunikasi terus ke perbankan. Bagaimana ini pandangan BI atau saran dari BI begitu Bu, untuk kepala daerah untuk menjaga inflasi dan meningkatkan daya saing dari ekonomi lokal? Oh iya, kalau intinya satu, bersinergi ya, intinya satu, kita bersinergi atau the power of we gitu ya, kita bersama-sama, karena nggak bisa sekarang kita kerjakan sendiri gitu, misalnya pemerintah daerah aja gitu, tentunya perlu menggandeng yang lain. Kalau pengendalian inflasi itu sebenarnya kita sudah punya TPID gitu ya. TPID itu yang terus berkomunikasi sebenarnya, mengidentifikasi sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab dan perlu antisipasi segera. Ya, saya pikir Malang sudah melakukan banyak hal ya untuk antisipasi, termasuk kerjasama antar daerahnya untuk mengendalikan inflasi. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kalau dengan OJK juga ada TPAKD gitu ya, TPAKD akses keuangan gitu ya. Di samping kita juga kalau BI pasti membina sektor-sektor atau usaha-usaha yang terkait di sektor-sektor utamanya gitu. Oke. Boleh nih Bu, kami bertanya tentang proyeksi BI tentang pertumbuhan ekonomi Malang Raya, terutama menjelang pilkada, dan apa saja strategi yang bisa diambil untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan Ibu? Jadi tahun 2024 itu diperkirakan kalau di Malang Raya Pasuruan Probolinggo itu lebih tinggi sebenarnya. Kalau kami memperkirakannya itu lebih tinggi, jadi tadi kisarannya 4,7 sampai 5,5 itu masih dalam range tersebut gitu ya. Hal tersebut didorong juga pertumbuhan di sektor-sektor utama yang masih kuat gitu ya. Jadi industri pengolahannya juga masih kuat gitu ya. Kemudian konstruksi juga masih kuat juga, masih bagus. Nah, belajar dari 2023 meskipun El Nino itu kemarin pertumbuhan sektor pertaniannya juga lebih tinggi sebenarnya dibandingkan tahun sebelumnya gitu, masih tumbuh baik. Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah lain tuh masih sektornya masih melambat gitu ya. Nah, pertaniannya juga masih bagus. Itu didukung juga upaya-upaya yang dilakukan. Jadi ada istilahnya gerakan menanamnya ya. Jadi pemberdayaan ke petani-petani milenial, kemudian juga komoditinya yang terus juga ada program-program dari pemerintah untuk bisa mendorong pertanian, sektor pertaniannya, sehingga
insya Allah masih terjaga baik. Mungkin yang sedikit agak gangguan itu karena anomali cuaca ya, itu ada di kemungkinan ya ini di horti mungkin ya, seperti itu. Tapi tentunya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan itu harapannya bisa mengeliminir, itu kan hanya kekhawatiran, namanya juga kita memproyeksi ya gitu. Kemudian kalau dari sisi konsumsi ya, konsumsi itu masih kuat ya, meskipun nanti mungkin di triwulan 3 agak slowing down, tapi harapannya nanti di triwulan 4 kembali lagi gitu ya, lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 gitu. Tentunya karena momen pilkada itu ya, konsumsi harapannya jadi meningkat ya Bu. ya ada konsumsi LNPRT-nya yang juga meningkat gitu ya. Kalau dari sisi investasi kita lihat dari tadi terusan dari proyek-proyek yang sudah ada gitu ya, karena kalau yang baru itu juga sudah diinisiasi kemarin dari pemerintahan sebelumnya mungkin ya meneruskan, tinggal kita menunggu untuk yang baru yang kecenderungannya masih wait and see gitu. Oleh karena itu ya kita berharap banyak ini juga pada ekspor ya. Ekspor itu mungkin di Tiongkok itu ataupun jalur ke Eropa agak terganggu, jadi kita diversifikasi. Kalau berdasarkan hasil laisongnya BI ke perusahaan-perusahaan itu, mereka sudah melakukan diversifikasi market, jadi areanya diperluas di Asia dan juga Timur Tengah gitu. Jadi tujuan itu ekspornya sih, ya Bu, tujuan ya? ekspornya begitu. Untuk menutup obrolan kita hari ini Bu, biar agak santai begitu ya Bu ya, bisa jawab cepat begitu Bu. Ada pertanyaan random ini, random question. Ibu kalau boleh milih, GoFood atau masak? Masak. Oh masak. Masaknya tapi kok masih mikir ya Bu? Kadang GoFood, kadang masak, tapi Iya. hobi masak ya Bu ya? Iya. Kemudian tone warna, gelap atau terang Bu? Gelap. Oh gelap. Kemudian olahraga atau tidur Bu kalau weekend? Olahraga. Wow, keren sekali. Terima kasih Bu Febriana. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu dalam terima kondisi kasih, sehat dan berbahagia. Insya Allah. Ada pesan Ibu mungkin buat generasi muda, baik adik-adik mahasiswa atau seperti yang tadi kita bangun, jadi wanita itu harus berkarir, harus. Saya pikir semua ya, bagi semua mungkin mahasiswa ataupun juga yang mendengarkan gitu ya, saya pikir ini saatnya kita terus berkarya gitu ya, di bidang apapun gitu. Saya pikir hal-hal kecil tuh kita bisa lakukan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini gitu. Dan juga mungkin kalau yang berminat gitu ya, punya inisiasi untuk punya usaha gitu ya, itu akan lebih baik lagi gitu. Dan jangan takut untuk belajar terus ya, karena memang perkembangan dunia ini sangat pesat ya, baik mungkin kalau yang lagi tren kan digital ya, digitalisasinya gitu, dan kita harus ngikutin, kalau enggak ya kita akan mati gitu, maksudnya mati tanda kutip ya, maksudnya mati karena nggak ikut perkembangan itu. Dan jangan takut memulai ya Bu ya, kalau usaha tadi. Betul ya, jangan takut memulai. Terima kasih Bu Febriana, sampai bertemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.